Hai, perkenalkan, aku Abina Fathiakin, nomor absen 2 dari 36 siswa di kelas 12 TKJB. Aku yakin kalian udah kenal sama aku. Aku ngapain di sini? Karena bab 3 dari pendidikan kewarganegaraan yang mengharuskan aku untuk menjelaskan tentang positif dan negatifnya sebuah objek dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus, objek apa yang aku pilih? Ya, objek yang aku pilih adalah objek yang paling dekat dengan kita semua, sosial media. Kita mulai dari sosial media dan sisi negatifnya. Kenapa? Karena sisi positifnya akan kita simpan sebagai obat dari sisi negatifnya. Orang-orang bilang, sosial media tuh nggak ada jeleknya tahu, malahan asik. Atau ada lagi yang bilang, sosial media tuh mood buster banget kalau misalnya lagi bad mood. Bahkan ada yang bilang, punya sosmed itu sebuah kebanggaan karena punya followers dan following. Dan tentunya punya sosial media itu seru. Terus, sisi negatifnya apa? Kayaknya nggak ada deh. Salah. Semua hal punya sisi negatif. Dan sisi negatif sosial media akan aku tunjukkan sekarang. Apa aja keberantakan yang dapat disebabkan oleh sosial media dan berpengaruh kepada kita? Keberantakan yang pertama adalah tentang kecanduan sosial media. Kecanduan sosial media disebabkan oleh kita yang terjun terlalu dalam ke dalam sosial media. Mulai dari kita kemana di-upload, terus kita makan apa di-upload, kita ngapa-ngapain di-upload. Hal itu layaknya jadi rutinitas sehari-hari kita dan membuat kita berpikir semua hal harusnya dilihat oleh orang lewat sosial media. Itu bikin kita kecanduan sama sosial media. Butuh validasi tentunya. Yang kedua, kurangnya rasa percaya diri. Karena seringnya kita melihat orang-orang di sosial media, kita mulai berpikir, ah kok kayaknya dia lebih keren, ah kok kayaknya dia lebih hebat, ah kok kayaknya dia lebih cantik atau tampan. Padahal semuanya itu cuma ah kok kayaknya. Dan gak semua ah kok kayaknya itu bener. Dan tapi sayangnya ah kok kayaknya ini menyebabkan kita punya rasa percaya diri yang rendah karena melihat orang lain lebih hebat. Padahal belum tentu aslinya hebat. Itu bahaya sosial media kalau kita nggak bisa ngontrolnya. Yang ketiga, kita stres. Setelah kita dari ah kok kayaknya, kita mulai mikirin gimana caranya kita bisa nyaingin mereka, atau kita mulai mikirin gimana caranya kita bisa setara sama mereka, gimana caranya dapat like, gimana caranya dapat share, gimana caranya dapat views. Kita mulai mikirin gimana caranya dapat validasi dan atensi dari pengguna sosial media. Dan itu bikin kita stres. Yang akhirnya bikin kita bingung dan kewalahan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kurang lebih itu keberantakan yang disebabkan oleh sosial media kalau kita nggak bisa ngontrolnya. Tapi, semua hal pasti punya sisi positifnya masing-masing dan begitu juga sosial media. Kita nggak mungkin ngeliat sosial media sebagai barang yang isinya full sama sisi negatif. Nggak mungkin. Makanya, sekarang bagian dari good things from social media atau hal-hal yang baik dari sosial media. Sebagai apa? Sebagai obat dari hal-hal buruk tadi. Sosial media itu berperan sebagai sumber informasi di mana semua informasi bisa kita temukan di sosial media. Dari informasi teknologi, informasi perkembangan zaman, informasi tentang tubuh manusia, bahkan tentang informasi pandemi yang sedang terjadi pun bisa kita ulik di sosial media. Terus, sebagai sarana komunikasi. Kenapa? Karena lewat sosial media, kita dapat berkomunikasi dengan orang yang sangat jauh hanya dalam waktu hitungan detik. Dan itu memudahkan kita dalam berkomunikasi dan menjaga hubungan satu sama lain.
Tapi yang terakhir yang tidak kalah penting, sosial media itu sebagai sarana kreativitas. Kita dapat menuangkan hal-hal yang kita mau, kita dapat menuangkan hal-hal yang kita pikirkan, berpendapat, berkreasi lewat sosial media dan diupload supaya orang-orang tahu, oh ternyata kita nggak stuck di situ-situ aja. Ternyata kita punya kelebihan biar orang lain tahu, ternyata kita punya value, kita punya nilai. Dan dari sosial media, kita dapat citra tersebut. Jadi nggak semua sosial media isinya hal-hal buruk, tapi pun nggak semua sosial media isinya hal-hal baik. Tugas kita adalah buat menyaring agar semua itu tetap bisa difilter dan bisa tetap kita pilih sebagai hal-hal yang bermanfaat. Sekian, terima kasih.